Shalom pecinta ngopi, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi menikmati konten-konten pengajaran yang interaktif dan edukatif. Bersama saya penginjil Yeskiel. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menikmati konten ngopi yang terbaru, yaitu Ngobrol Pemuritan. Nah, hari ini saya bersama dengan rekan saya, Muse Nathan. Ya, bisa perkenalkan diri, Muse? Ya, saya pikir semua udah kenal juga lah ya. Ya, saya Muse Nathan, dipercayakan untuk melayani di bidang pembinaan khusus, di mana pembinaan khusus ini adalah satu bidang yang menangani kelompok kecil, dan bersama dengan contoh Yeskiel juga dalam tim pemuridan ini di gereja kita. Ya, langsung saja. Sebagaimana yang kita ketahui ya, di gereja kita sangat fokus dalam bidang pemuritan. Nah, kita akan mengupas tuntas mengenai pemuritan. Khususnya kalau kita bahasa yang sekarang sedang lagi booming, gereja pemuritan atau disebut dengan gereja disciple making church, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gereja pemuritan, Muse? Ya, kalau secara sederhana gereja pemuridan itu gereja yang melaksanakan pemuridan ya. Namun tentunya definisi ini masih perlu dikaji lebih dalam ya, supaya mendapatkan satu pengertian yang lebih luas ya. Karena apa? Karena bicara tentang pemuridan itu adalah karakteristik daripada gereja itu ya. Kalau John Stott mengatakan itu adalah identitas gereja. Identitas gereja adalah memuridkan. Sangat aneh jikalau kita mengatakan bahwa gereja yang melakukan pemuridan. Seharusnya gereja, ketika kita bicara gereja itu pasti melakukan pemuridan. Iya. Berarti boleh dikatakan gereja itu kalau benar-benar menjalankan fungsinya, sebenarnya semua gereja harus memuridkan. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, jika pemuritan adalah suatu esensi yang penting dalam gereja, mungkin Muse bisa sharing kepada kita basis Alkitabnya itu di mana? Ya, kalau bicara pemuridan kita harus melihat secara luas dulu ya, tentang bagaimana misi Allah ya. Bagaimana Allah menyelamatkan dengan kasih-Nya, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya, dalam misi Allah ini sangat jelas seperti apa yang dipesankan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, dalam sebuah amanat agung yang kita kenal ya, amanat agung Kristus, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana Yesus mengatakan, pergilah ya, jadikanlah, kemudian baptislah dan ajarlah ya. Dalam satu rangkaian kata kerja, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata kerja memuridkan itu yang menjadi satu inti daripada ya, seperti tadi, karakteristik dan identitas gereja yang harus dikerjakan ya, bagaimana gereja melakukan misi Allah itu. Berarti boleh saya simpulkan secara sederhana bahwa gereja yang memuridkan atau gereja pemuridan adalah gereja yang kembali dengan sungguh mengemban dan menjalankan amanat agung Kristus. Iya, iya. Ya, karena dalam amanat agung Kristus inilah jelas bagaimana gereja mempersiapkan ya, dalam tanda kutip ya, bagaimana membuat, kalau kita boleh ambil kata pemuridannya itu ya, yaitu membuat atau menjadikan seorang murid, seorang murid dari yang belum percaya, kemudian dia bertobat percaya menjadi seorang murid. Ya, gereja melakukan itu, ya, tindakan atau proses untuk memuridkan itu. Iya, menarik sekali ya, karena kalau kita kembali ke dalam amanat agung, biasanya yang terlintas di benak kita itu mengenai penginjilan. Tapi rupanya di dalam amanat agung itu semuanya terfokus ya, kata kerjanya baik mengajar tadi, menginjili tadi, itu semuanya mengarah kepada untuk memuridkan. Memuridkan ya. Iya, jadi bagaimana Muse melihat relevansi antara tadi penginjilan dan juga memuridkan, karena ada yang mengatakan bahwa gereja yang tidak menginjili adalah mati. Sedangkan tadi Muse definisikan gereja yang tidak memuridkan itu mungkin bukan gereja yang sejati gitu ya. Nah, bagaimana melihat hubungan antara penginjilan dan juga pemuridan itu sendiri? Ya, kita harus melihat bahwa amanat agung itu esensinya pemuridan ya. Seperti kata kerja itu merujuk kepada pergilah, jadikanlah, baptislah dan ajarlah itu ya. Penginjilan itu adalah perintah daripada amanat agung. Ya, jadi perintah daripada amanat agung adalah penginjilan. Ya. Di dalam pemuridan tentu ada penginjilan, dan pemuridan tidak lepas daripada penginjilan. Namun amanat agung itu esensinya bicara tentang
pemuridan, bukanlah tentang penginjilan. Penginjilan itu adalah perintah daripada pemuridan itu atau amal agung itu sendiri. Ya, jadi saat kita menginjili orang lain, memperkenalkan Kristus kepada seseorang, dia menjadi petobat baru. Nah, setelah masuk gereja, what next gitu ya? Bagaimana langkah-langkah dan apa yang ingin kita lakukan terhadap pribadi tersebut sehingga dia dapat bertumbuh menjadi murid gitu ya. Iya. Di situ kita melihat perbedaan antara bagaimana kita menginjili, setelah menginjili apa yang kita lakukan. Iya. Berarti apa yang kita lakukan lebih kompleksnya lagi, lebih lengkapnya lagi, itu boleh dikatakan pemuritan ya. Iya, pemuridan itu harus lihat dia lebih luas, ya, lebih luas. Ya, seperti tadi, penginjilan itu adalah perintah daripada aman agung. Tetapi konteks besarnya itu pemuridan, ya, pemuridan. Bagaimana ada satu proses yang dilakukan oleh gereja, ada sesuatu hal yang tindakan, ya kalau saya boleh katakan tindakan daripada seseorang yang belum di dalam Kristus atau masih hidup di dalam dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dalam pertobatan ini membawa dia menjadi seorang murid. Nah, menjadi seorang murid inilah, ya, dia tidak bisa bertumbuh dengan otomatis. Ya, ada hal-hal yang perlu dilakukan terhadap dirinya, ada tindakan, ada proses yang perlu dia lalui gitu loh. Oke. Nah, kalau kita katakan gereja pemuritan, gereja yang melaksanakan pemuritan, ada nggak gereja yang nggak memuridkan atau bukan gereja pemuritan? Bisa saja, bisa saja. Bisa saja karena gereja itu lebih berfokus untuk programnya, ya. Tidak kepada jemaatnya atau orangnya gitu loh. Ya. Iya. Tidak memperhatikan bagaimana orang yang bertobat ini ya supaya bertumbuh. Iya. Biasanya kan terlihat ya orang itu ikut kelas katekisasi sudah dilengkapi ya sudah. Selanjutnya bagaimana dia bertumbuh dalam Tuhan, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diarahkan, ya, tidak pernah diajar, ya bagaimana bisa bertumbuh. Menarik ya, Ya. maka nggak heran ya ada orang yang sudah bergereja kita katakan puluhan tahun, tetapi masih belum menjadi murid. Itu ada kemungkinan seperti Bisa itu saja juga dia ya? hanya menjadi orang Kristen, ya, ya Kristen itu hanya sebagai agamanya, tapi dia tidak mengalami sebagai seorang murid yang mengalami pertumbuhan. Bahkan bukan hanya bertumbuh kita bicara sini, tapi bisa melayani. Kemudian sampai pada satu tahap menjadi seorang murid yang bisa bermisi. Ya, bermisi ya seperti misi Allah itu, seperti apa yang Yesus lakukan. Iya, iya. Saya teringat dengan satu kutipan daripada Dawson Trotman, pendiri The Navigators. Dia mengatakan, bukan berapa banyak orangmu, tapi orang seperti apa yang ada di dalam komunitasmu. Nah, mungkin saya boleh katakan fokusnya itu bukan kepada berapa jumlahnya, tapi kualitas dan identitas, yaitu apakah jemaat-jemaat kita telah dibentuk menjadi seorang murid. Ya, itu kerinduan kita bersama, ya. Iya. Jadi dari seseorang yang bertobat, yang dari pra-Kristen menjadi orang Kristen, ya, atau menjadi murid Kristus, itu bagaimana nih kita menangani mereka? Tugas gereja iya, ya dalam menangani. Nah, itulah proses itulah disebut dengan Pemuridan. Iya. Tentunya proses ini membutuhkan wadah, tahu. Oh, wadah. Iya, dia harus ada sarana. Seperti saya katakan tadi, seorang yang bertobat tidak bisa otomatis bertumbuh dengan sendirinya. Dia otomatis dia bisa rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tidak bisa otomatis. Dia harus dibimbing, diarahkan, ya. Kemudian ya melalui pengajaran-pengajaran juga penting dalam hal ini. Ya, kita ngomong tentang wadah ya, ini menarik ya. Gereja yang memuridkan tentu untuk lebih maksimal ada wadahnya. Nah, kira-kira menurutmu sendiri wadah apa yang efektif di dalam memuridkan? Iya, kalau di gereja kita tentu saya percaya sejak di gereja kita didirikan sudah ada pemuridan, ya. Tetapi kita lebih banyak ke arah kelompok besar. Kelompok besar. Iya. Ya. Maksudnya kelompok besar? Kelompok besar ini ya misalnya kelompok di dalam ibadah. Oke. Dengan pengunjung yang Lebih besar. iya. Jadi pemuridan itu bisa dilakukan dalam kebaktian, bisa, yaitu melalui khotbah, itu kan sudah pemuridan. Iya, Jemaat didake, diajar, pengajaran, iya. Kemudian ya melalui komisi-komisi persekutuan, ya, itu kelompok besar yang kalau kita sebut ya. Nah, tapi di sini kita melihat ya di dewasa ini ya, gereja-gereja kembali melihat bahwa butuh loh di zaman sekarang ini dengan segala permasalahan, dengan konteks budaya yang ada, kita perlu untuk kembali menekankan ya kelompok kecil. Kelompok kecil. Iya, kelompok atau kecil. KK ya. Ya. KK itu kumpul-kumpul.
kumpul-kumpul. Bisa saja demikian Bisa ya. juga seperti Tetapi itu. lebih daripada kumpul-kumpul. Lebih dari kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Nah, iya. apa lebihnya dari kumpul-kumpul? Ini yang menarik, ya. Tadi kan kita katakan, ya kita yakin bahwa segala yang kita lakukan di gereja ya, ibadah, komisi, pengajaran itu adalah satu wadah atau sarana untuk memuridkan dong, pasti kan? Iya. Karena banyak orang juga bertumbuh dari situ dan kita yakin firman itu mengubahkan ya. Nah, tetapi tadi musuh katakan bahwa kelompok kecil juga merupakan salah satu wadah yang sekarang amat penting. Nah, bagaimana melihat ya perbedaan antara kelompok kecil dan kelompok besar itu sendiri gitu ya? Apa perbedaannya dan kemudian apakah ada suatu perbedaan esensi yang mungkin tidak bisa dicapai oleh kelompok besar sehingga harus ada kelompok kecil? Kelompok kecil ya. Kelompok kecil tentunya bukan wadah yang ditemukan di zaman sekarang. Oke. Enggak ya. Kita bisa melihat dalam Alkitab ya, dalam Alkitab bahwa bagaimana Allah menangani umatnya, mengembalakan umatnya itu melalui kelompok kecil. Ya, Iya. jadi ini bukanlah satu strategi zaman modern ya. Iya, Sebenarnya bukan. prinsipnya sudah ada di dalam Sudah ada Alkitab dalam itu sendiri. Ya, misalnya perjanjian lama kan bangsa Israel jelas ya, para suami, para ayah diperintahkan untuk mengajarkan Taurat, Ya. ya kan, kepada anak-anak mereka. Ya kan, dalam keluarga kan tentunya kelompok yang lebih kecil. Ya, selain Taurat dibacakan di depan umum orang Israel, tapi Taurat juga diajarkan di rumah-rumah kelompok kecil. Ya, kalau kita tarik ke perjanjian baru, jelas Yesus sendiri memimpin kelompok kecil kalau kita boleh sebut dengan 12 orang muridnya. Iya. Bahkan kelompok yang lebih kecil lagi seringkali Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, iya, yang lebih dekat dengan Yesus gitu loh kalau kita boleh katakan demikian. Dan kita melihat juga sejarah gereja mula-mula, bagaimana gereja mula-mula itu berkembang. Selain mereka beribadah, ya kumpul bersama-sama beribadah, mereka juga kumpul di rumah-rumah kan. Di dalam Kisah Rasul kita bisa memperhatikan itu. Iya, betul. Iya, memecahkan roti di rumah-rumah secara bergiliran ya. Ya, saya pikir itu dasar-dasar yang mendasari bahwa memperlihatkan bahwa kelompok kecil dalam tanda kutip lebih efektif lah ya, sebagai kunci keberhasilan gereja untuk menjalankan misi Allah. Memang pemuridan itu bisa dilakukan dengan banyak hal, ya. Tetapi kelompok kecil tidak boleh diabaikan, ya, untuk melakukan pemuridan. Karena seperti contoh katakan itu lebih efektif. Misalnya kalau kita kelompok besar, kita kan dengar khotbah, kita dimuridkan, diajar gitulah, ya. Setelah itu kan kita pulang. Iya. Tetapi kalau dalam kelompok kecil, kita bisa belajar bersama-sama. Dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, ada bahan-bahan yang diberikan, ada interaksinya, ya. Bahkan secara relasional, kalau kita dalam kelompok besar, ya, bahkan persekutuan pun ya, kalau kita bisa bicara mungkin lebih ruang lingkup yang lebih kecil, habis persekutuan ya kita pulang. Orang yang kita kenal ya hanya beberapa itu orang itu saja, dan juga tidak mendalam kan kita mengenal mereka. Iya, betul. Tetapi kalau lewat kelompok kecil, ya, kita akan lebih mendalam mengenal seseorang. Dan bukan hanya mengenal, tapi kita bersama-sama, bertumbuh bersama-sama lewat kelompok kecil itu. Maksudnya bertumbuh dalam kerohanian bersama-sama, ya. Kita tahu kita jatuh bangun bersama-sama dalam kerohanian, dalam pergumulan kerohanian, pergumulan kehidupan bersama-sama. Ya, menarik sekali ya saya melihat perbedaannya dan juga keunggulan-unggulan daripada kelompok kecil itu sendiri. Yang pertama saya melihat bahwa ternyata ada dasar-dasar Alkitabiah di dalam kelompok kecil itu sendiri. Dan yang kemudian kedua ternyata sangat fleksibel sekali ya, baik waktu, tempat, ya, nggak hanya Ya, itu bisa terbatas dari dalam rumah ke satu rumah kan. event-event tertentu Iya, dalam 1-2 jam di Betul. gedung gereja, tetapi bahkan setelah hari Minggu di sepanjang kehidupan kita ya, kita bisa terus terhubung di dalam kelompok kecil itu sendiri. Dan tentu kalau kita dengan 10 orang kalau kita bandingkan misalnya 10 orang, 100 orang, tentu kualitas relasi sangat berbeda ya. Iya. Ya. Maka kelompok kecil itu sendiri kita sudah melihat keunggulan-keunggulannya. Namun ada nggak lagi mungkin bisa sharing lagi dampak yang lebih nyata
saat kita menjalankan kelompok kecil. Mungkin konteks di dalam gereja kita yang telah Iya. menjalankan kelompok kecil mungkin bisa sharing kepada kita semua agar jemaat tahu ya bahwa gereja kita sebenarnya sudah ada kelompok kecil dan sudah memulai gerakan pemuritan itu. Iya, iya. Gereja kita kan sebenarnya dari tahun 2017 2018 itu sudah sudah mulai belajar tentang hal ini, bahwa kembali mau fokuskan tentang penginjilan gitu, tentang kelompok kecil pemuridan ini ya. Dan saya ingat youth ministry yang mulai duluan ya, kemudian TG, kemudian sekarang di hamba Tuhan di majelis gitu loh. Beberapa pengalaman yang saya dapati ya, saya melihat dari beberapa kelompok kecil yang sudah berjalan sekarang nih contoh nih ya. Saya melihat ada anggota kelompok kecil yang merasakan bahwa selama ini saya ke gereja ya hanya begitu saja ya, tidak kenal mendalam dengan Saudara seiman. saudara seiman yang lain ya, tidak kenal mendalam. Kemudian ya secara kerohanian tuh tidak merasa bersama-sama untuk bertumbuh. Ya apalagi tentang saat teduh kan seringkali bolong, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada bergumul bersama untuk bertumbuh bersama-sama gitu loh. Melalui kelompok kecil ini yang didapati nih, bisa saling mengingatkan untuk bersaat teduh, berdoa, bahkan bisa sharing tentang kehidupan, bisa saling mendoakan tentunya. Kadang kalau kita hanya jadi pengunjung gereja, kita bergumul sendiri dengan masalah kita, ya. Nah, tetapi melalui kelompok kecil kita bisa berbagi beban hidup, ya, apa sih yang sedang dialami, dan tentunya ya bisa saling mendukung dalam doa, dan lebih terperhatikan, ya, kondisi seorang jemaat itu lebih terperhatikan. Ya, berarti dari aspek pastoral. Pastoral, iya, banyak keunggulan secara pastoral. Kalau jemaatnya banyak, seorang hamba Tuhan bagaimana bisa memperhatikan dan merasa terperhatikan, itu yang penting. Iya, kan? Bukan hanya memperhatikan, merasa jemaat terperhatikan. Tapi kalau sudah bergabung dalam kelompok kecil, saya pikir hal-hal kayak gitu nggak akan ada lagi. Saya nggak diperhatikan lah, iya, saya nggak diketahui lah, atau gimana, nggak dikenal lah, atau gimana. Karena tahu dan kenal itu berbeda. Nah, di gereja itu mungkin kita banyak tahu si ini, tahu si itu, tapi belum mengenal mendalam ya. Nah, dengan kelompok kecil, rupanya kita baru tahu, oh ternyata dia tersenyum, selama ini kita lihat dia sukacita, tapi ada pergumulan yang berat yang dia hadapi gitu. Betul. Ya. Atau mungkin kita lihat dia sepertinya mukanya muram, selalu ada berbeban, tapi rupanya setelah kita mengenal, waduh, luar biasa tegar, imannya begitu kuat begitu ya. Justru di dalam kelompok kecil itu kita dibukakan banyak dimensi yang selama ini kita tidak tahu ya. Karena tidak merasa sendiri lagi menghadapi masalah itu. Ada kelompok yang mensupport. Iya. Ya, anggota-anggota kelompok kecil sama anggota kelompok kecil itu yang mensupport, yang mendukung. Bahwa ketika menghadapi masalah, kita tidak menjalaninya sendiri lagi. Iya. Kita tahu ada rekan-rekan kita di belakang kita yang mensupport, yang mendukung kita. Ya, jadi saya mengambil istilah daripada Ben Reed di dalam penulis buku Starting Small. Dia mengatakan kita harus mengubah pelayanan kita dari pelayanan row, pelayanan garis menjadi pelayanan circle. Pelayanan row itu ya seperti satu arah ya. Iya. Kemudian tidak ada feedback timbal balik ya. Tapi kita mengubah menjadi suatu pelayanan yang nggak hanya public ministry, tapi personal ministry ya, yang menyentuh dan kemudian berbentuk circle ya, sangat intim, sangat dekat begitu. Ya. Ya tentu itu perlu proses ya, bukan berarti ada kelompok kecil bisa langsung dekat, itu perlu proses. Dan perlu waktu. Perlu waktu ya, untuk saling mengenal, saling belajar terbuka, saling bergumul bersama. Kadang kan kita malu kan mengakui kelemahan. Ya, tapi dalam kelompok kecil kita diajar untuk ya lebih terbuka, berani mengakui kelemahan diri kita satu sama yang lain. Nah, apa tujuan akhir sih daripada kita melakukan kelompok kecil itu? Tujuan akhir jelas ya, bahwa seseorang murid itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan? Iya, perubahan di dalam hidupnya ya secara umum. Perubahan ini bisa terjadi dalam karakternya ya. Kita mengharapkan setelah dimuridkan melalui kelompok kecil ya, karakternya, sikapnya, bahkan perspektifnya tentang Tuhan, tentang hidup, tentang makna hidup menjadi berbeda. Dan jelas pada akhirnya itu harus sampai pada satu kerinduan Allah dalam hidup kita, itu menjadi serupa dengan Kristus. Wah, ini satu hal yang sangat membakar hati saya ini ya. Saya minum dulu
ya. Banyak orang bertanya kepada saya, ini cuma pajangan ya contoh ya gitu ya. Nah, hari ini saya mau membuktikan ini bukan hanya pajangan, ada isinya. Seruput dulu kopinya. Siap. Oke, menarik sekali ya. Wah, jadi pemuritan kelompok kecil itu tujuan akhirnya itu perubahan hidup. Iya. Bahkan serupa seperti Kristus. Iya. Wow, ini suatu hal yang sangat baik sekali dan sangat fundamental sekali yang harus kita hidupi di tengah-tengah gereja kita. Ya, itu dalam surat Roma ya pasal 8 ayat 29 mengatakan bahwa kita telah dipilih ya, ditebus, kemudian diubahkan untuk serupa dengan gambaran anaknya kan. Itu satu bagian penting. Memang beberapa ayat juga mengatakan demikian ya, baik di Korintus ya maupun di surat-surat yang lainnya, bahwa kita sebenarnya diciptakan ya bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar diselamatkan. Ya. Kadang konsep berpikir kita kan yang penting saya selamat udah. Enggak, kita harus sampai pada satu titik serupa dengan Kristus dalam hidup kita. Biasanya sih di ini ya pakai satu kata bahasa Inggris ya supaya lebih ingat serupa dalam hal apa sih dalam Kristus kan. Kalau saya ngomong serupa dalam Kristus kan agak abstrak nih. Iya. Biasa disingkat dipakai kata smile. Prinsip smile. Iya, Iya, mungkin smile. contoh pas tahu ya. Iya. Smile. S itu Service. ya. Bagaimana kita serupa dalam Kristus dalam hal pelayanan, ya, melayani gitu loh. Seperti Kristus yang rela menjadi hamba untuk melayani, kita juga punya hati seperti seorang hamba yang melayani. M, mission. Mission. Iya, mission ya. Bagaimana Kristus kan punya misi nih, yaitu menjalankan misi Allah. Demikian halnya juga kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Ya. Misi Allah jelas sekali ya, supaya menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Ya, di antaranya kita. Inkarnasi. Iya, inkarnasi. Inkarnasi ini bukan berarti harus seperti Kristus ya. Ya, dari Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, bukan, tapi cara pikir kita. Ya, cara pikir kita berinkarnasi. Ya, kita bisa hadir ya di tengah-tengah pergumulan orang lain, hidup di tengah-tengah kesulitan orang lain, mengenali mereka, ya, menyelami apa yang mereka pikirkan, ya, menyelami apa yang mereka rasakan, gitu loh. Tadi inkarnasi, smile, L. Love. Iya, love, iya. Itu tentang kasih jelas ya, dalam firman Tuhan kan jelas memberitahukan kepada kita hukum terutama itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di dalam kelompok kecil ini kan kita memperlihatkan kasih kita, belajar untuk saling mengasihi satu sama yang lainnya. Kemudian E ya, endurance ya, endurance ya. Endurance ini ada tentang daya tahan kita ya. Banyak orang Kristen atau murid Kristus yang tidak punya daya tahan. Sedikit masalah, sedikit pergumulan udah mulai undur ya. Udah mulai ya meninggalkan Tuhan bahkan kan? Iya. Ya, tidak setia sampai akhir gitu loh. Kita harus memiliki ketahanan seperti itu, seperti Kristus yang bertahan di dalam penderitaannya untuk menanggung dosa kita semua. Iya. Kira-kira seperti itu, contoh. Ya, jadi jelas ya kita mendapati bahwa kelompok kecil bukanlah satu komunitas yang kumpul-kumpul gitu ya, tetapi adalah suatu komunitas yang mengalami suatu transformasi hidup. Dan juga kelompok kecil jelas bukan suatu komunitas hobi atau komunitas sosial, tetapi kita ingin bersama-sama bertumbuh serupa Kristus. Iya. Kemudian tujuan akhirnya tentu kita tidak hanya menjadi serupa seperti Kristus, tapi kita juga nanti ke depan dapat diperlengkapi untuk memuridkan orang lain ya. Iya, iya. Itulah kita bisa mengenali perjalanan hidup kita sebagai orang percaya ya, perjalanan iman kita. Bahwa kita yang dulu hidup dalam dosa ya, dimenangkan dalam Kristus, ditebus dalam Kristus, ya kita sebut menjadi orang Kristen atau murid Kristus ya. Tapi bukan hanya sampai titik itu, ya, menjadi seorang murid yang mengikut Yesus dan diubahkan hidupnya dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya pikir itu penting untuk kita tahu ya, bahwa seorang murid itu bukan hanya ikut, oh saya percaya Yesus cukup ya, tapi kita mencapai pada satu proses diubahkan, kemudian kita melakukan sesuatu nih, seperti yang Kristus lakukan, yaitu kita memuridkan yang lain. Jadi kalau saya boleh katakan, marilah menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Itulah pemuridan. Ya, indah sekali ya percakapan hari ini. Dan kesimpulan, mungkin ada hal yang bisa dijadikan satu kesimpulan dan
ajakan bagi jemaat kita yang hari ini telah mendengarkan? Ya, untuk jemaat Tuhan sekalian, mari kita lihat diri kita kembali, apakah kita sungguh-sungguh memiliki kualitas murid yang berkenan di hati Tuhan, atau selama ini kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, sekedar menjadi murid saja, tetapi hidup kita belum diubahkan. Bahkan kita tidak punya kerinduan yang sama seperti kerinduan guru kita, ya, Kristus Yesus, untuk melakukan misi Allah, ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan. Saya pikir itu penting dalam hidup kita untuk mencapai hal itu, sehingga kita tidak hanya menjadi seorang pengunjung dalam ibadah atau penikmat di dalam ibadah, tapi kita turut di dalam pemuridan yang dilakukan oleh gereja, ya. Saat ini gereja sedang mempersiapkan pelayanan ini, ya, mempersiapkan pemimpin kelompok kecil, ya, berharap nanti jemaat-jemaat sekalian bisa dibimbing dalam kelompok-kelompok untuk boleh mengalami perubahan hidup dan menjadi murid yang dapat memuridkan. Oke, terima kasih Amos Nathan. Saya akan menutup dengan satu quotes dari seorang teolog bernama Ben Hover, berkata, gereja tanpa pemuritan sama seperti kekristenan tanpa Kristus. Kita bersyukur hari ini kita telah bersama-sama mendiskusikan dan belajar mengenai pemuritan. Nantikan lagi konten-konten ngobrol pemuritan sesi-sesi selanjutnya bersama saya dan juga Amos Nathan. Dan terus dukung pelayanan podcast Ngopi di dalam doa. Kiranya setiap kita mendapati berkat dan jadilah murid Kristus. Soli Deo Gloria. Sampai jumpa.